Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kias Channel. Di zaman kuno, sekitar tahun 331 sebelum Masehi, ada sebuah kota yang sangat maju pada saat itu. Kota ini disebut sebagai kota metropolis di zaman kuno. Nama kota tersebut adalah kota Alexandria. Kota Alexandria ini terletak di Mesir yang menjadi tempat perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu. Seorang filsuf terkenal yaitu Archimedes itu pernah belajar di kota Alexandria. Di dunia modern banyak kita lihat kemudian nama-nama jalan-jalan itu yang diambil dari nama Alexandria, diambil dari nama Alexander. Nama-nama orang juga banyak kemudian orang-orang di seluruh dunia, di berbagai wilayah di seluruh dunia itu menamakan anak mereka dengan Alexander. Salah satu contohnya adalah pemain-pemain sepak bola. Contoh, Trent Alexander-Arnold, Alejandro Garnacho. Nah, Alejandro itu diambil dari nama dari kata Alexander. Tetapi cuman karena dia berada di negara yang berbeda, maka penyebutannya pun berbeda. Meskipun maksudnya sama, itu berasal dari kata Alexander. Nah, bahkan di Indonesia itu ada nama Alexander juga, tetapi penyebutannya berbeda. Ada nama Iskandar. Nah, Iskandar ini itu asalnya adalah Alexander, tetapi berasal dari bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab, Alexander itu disebut sebagai Iskandar begitu. Dan ya kita bisa melihat banyak sekali nama-nama orang-orang di Indonesia yang kemudian menamakan anaknya Iskandar begitu. Salah satu tokoh terkenal yang bernama Iskandar, Sultan Iskandar Muda. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa orang-orang di seluruh dunia banyak kemudian menamakan anak-anak mereka dengan nama Alexander, dengan nama Alejandro atau Iskandar. Jadi ini berhubungan dengan sejarah di masa lampau, di mana pada suatu masa di zaman kuno itu sekitar tahun 300-an sebelum Masehi ada seorang raja yang diberi gelar agung. Nama raja ini adalah Raja Alexander Agung. Dia adalah seorang raja dari Makedonia. Nah, dari sinilah kemudian nama Alexander itu berasal. Apa yang istimewa dari raja ini? Jadi Raja Alexander itu adalah raja yang sangat terkenal di zaman itu bahkan sampai saat ini karena merupakan seorang penakluk. Raja Alexander hampir bisa menaklukkan separuh dunia. Dia itu bisa menguasai Persia, Mesir, kemudian Samarkand, Bactria. Jadi dia itu berhasil menguasai wilayah-wilayah di 3 benua begitu. Eropa, Asia, dan juga Afrika. Ini kan suatu pencapaian yang sangat luar biasa pada saat itu. Dan Raja Alexander Agung ini itu bisa disejajarkan dengan tokoh pemimpin terkenal di era setelahnya, yaitu Hitler dan juga Napoleon. Saking luar biasanya. Bahkan itu, karena dia itu sudah berhasil menguasai, menaklukkan berbagai wilayah di seluruh dunia, dari Eropa sampai ke India, orang-orang Himalaya itu, orang-orang dari suku Himalaya itu sampai saat ini, dia itu masih percaya kalau mereka itu keturunan Alexander. Ya, jadi bisa dikatakan kalau Alexander ini merupakan figur pahlawan yang dikenal oleh Eropa. Bahkan tidak hanya orang Eropa yang menjadikan Raja Alexander Agung sebagai tokoh pahlawan atau tokoh historis yang dikagumi seperti itu. Bahkan di Mesir itu masih dikenal namanya. Di Al-Quran itu ada suatu kisah yang sangat mirip dengan perjalanan hidup Raja Alexander Agung, yaitu kisah dari Zulkarnain. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau Alexander Agung merupakan tokoh historis dari tokoh Zulkarnain yang dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi. Nah, meskipun beberapa ulama menentang hal tersebut. Jadi Raja Alexander Agung ini berkuasa dari tahun 336 sebelum Masehi sampai dengan 323 sebelum Masehi. Jadi masa kekuasaannya itu tidak terlalu panjang, relatif singkat lah begitu. Bagaimana kisah dari Raja Alexander ini sehingga dia bisa menguasai dunia, sehingga dia bisa hampir menguasai setengah dari dunia. Ayo kita bahas lebih jauh lagi. Menjadi penakluk seperti Raja Alexander ini memiliki konsekuensi dalam tindakannya itu, dia harus tegas begitu. Ini terlihat dari Raja Alexander itu kemudian
pada suatu ketika ada salah satu wilayah yang berada di bawah kekuasaannya itu ingin menarik diri dari kerajaan Makedonia. Raja Alexander tidak memberikan hal itu terjadi. Dia kemudian memerintahkan membantai orang-orang yang mencoba melakukan penarikan diri atau mencoba mengkhianatinya. Di mana pada saat itu sekitar 30.000 orang yang mencoba melakukan pemberontakan itu atau mencoba melakukan penarikan diri dibantai pada saat itu. Ini sudah jelas kita lihat bahwa Raja Alexander masih menggunakan cara-cara lama untuk melanggengkan kekuasaannya, yaitu dengan cara kekerasan. Nah, akan tetapi meskipun Raja Alexander ini cenderung menggunakan kekerasan untuk memperluas wilayahnya, untuk mempertahankan wilayahnya, Raja Alexander ini juga ternyata dia itu ingin supaya masyarakat yang ada di bawahnya, orang-orang yang di bawah pemerintahannya itu bisa mengakuinya secara tulus. Ini terlihat ketika dia itu mencoba melakukan dialog-dialog atau diskusi-diskusi lah begitu dengan para pemimpin, dengan para masyarakat yang berada di bawahnya itu untuk melakukan dialog. Pada tahun 334 sebelum Masehi, Raja Alexander pada saat itu akan memimpin pasukannya untuk melawan kerajaan Persia. Nah, hal yang menarik terjadi pada saat itu adalah ketika pertempuran terjadi di sekitar sungai Efrat, di mana Persia dan pasukan Makedonia pada saat itu dipertemukan. Jadi ketika itu, Raja Alexander membawa 32.000 pasukan untuk menghadapi Persia. Kebetulan Imperium Persia pada saat itu sedang dikuasai oleh Raja Darius III. Nah, hal yang membedakan Raja Alexander dengan musuhnya, yaitu Darius III, bahwa pada saat itu ketika peperangan berlangsung, Raja Alexander itu mempunyai peran yang sangat vital pada perang tersebut. Raja Alexander itu berada di front terdepan ketika peperangan berlangsung. Sementara Raja Darius, dia itu nggak ikut perang. Ya, nggak tahu, mungkin dia lagi santuy di kerajaannya. Dan ini yang membedakan seperti itu. Yang membuat semangat dari pasukan Alexander Agung itu sangat luar biasa. Karena rajanya ikut bertempur dengannya di front terdepan. Peperangan, battle atau pertempuran terjadi di sekitar sungai Efrat. Pasukan dari Makedonia pada saat itu diuntungkan karena memiliki senjata yang sangat efektif, tombak yang sangat panjang yang disebut sebagai sarisa. Jadi panjang sarisa ini itu sekitar 8 meter. Ini sangat menakutkan begitu bagi pasukan-pasukan Persia pada saat itu. Nah, ini yang kemudian berhasil membuat pasukan Persia itu dipukul mundur begitu. Nah, ketika pertempuran terjadi di tengah-tengah sungai, Raja Alexander pada saat itu tidak bisa terhindar dari serangan lawannya. Jadi Raja Alexander diserang dengan sebilah tombak dan mengenai dadanya. Akan tetapi untungnya pada saat itu dia berhasil lolos karena bajunya itu kan baju zirah, baju besi yang sangat kuat itu. Nah, ini yang kemudian bisa berhasil melindungi dirinya dari serangan itu. Akan tetapi tidak berselang lama dari peristiwa itu, Raja Alexander itu kemudian kehilangan helm perangnya karena mendapat pukulan dari belakang. Nah, tetapi beruntungnya Raja Alexander kemudian diselamatkan dari pukulan kedua oleh komandannya yang bernama Cleitus. Dia sebelum dipukul itu, komandannya ini itu langsung menebas tangan dari musuh yang akan menebas atau memukul Alexander untuk yang kedua kalinya. Korban yang berjatuhan antara dua pihak itu, di mana korban dari Makedonia itu ada sekitar 200 orang dan korban dari Persia itu adalah 4.000 orang. Sangat berbeda jauh. Itu berarti kita dapat simpulkan bahwa Persia pada saat itu mengalami kekalahan yang sangat telak. Nah, selanjutnya seperti biasa, Raja Alexander Agung kemudian melanjutkan penaklukannya. Dia melanjutkan perjalanannya ke timur, yaitu ke India. Nah, sebelum sampai ke India, ketika pasukan dari Alexander Agung ini berada di perbatasan antara Asia dan juga India, medannya itu adalah pegunungan-pegunungan. Ini yang membuat pasukan Raja Alexander Agung itu sangat kelelahan pada saat itu. Dan ketika itu, perang sudah terjadi selama 3 tahun. Para prajurit, para pasukannya sudah sangat capek. Nah, ini yang kemudian menimbulkan adanya upaya pemberontakan, percobaan pembunuhan terhadap Alexander Agung, yang kemudian dipimpin oleh salah seorang yang merupakan orang kepercayaan dari Alexander Agung ini. Dia kemudian mencoba melakukan pemberontakan, akan tetapi berhasil dipadamkan oleh Alexander. Kemudian sang raja menghukum orang-orang yang mencoba membunuhnya. Ini adalah
uh, awal dari beberapa kebencian yang ditujukan kepada Raja Alexander. Setelah ini kebencian juga timbul dari orang-orang dari Alexander sendiri. Ketika kemudian Raja Alexander menikahi salah seorang putri yang berasal dari wilayah taklukannya. Diceritakan sangat cantik. Kemudian ketika sang raja melihat untuk pertama kalinya, dia kemudian jatuh cinta dan segera menikahi putri tersebut. Nah, ini yang kemudian sebagian dari pengikut Alexander itu mengatakan kalau nah, ini raja kita ini lama-lama dia sudah tidak seperti orang Makedonia lagi. Seiring dengan banyaknya wilayah yang sudah dia taklukkan begitu. Ditambah lagi dengan Raja Alexander yang saat itu kemudian mengenakan gaun orang-orang Persia. Ini yang kemudian menimbulkan kayak rasa cemburu begitu pada sang raja yang kemudian dengan gampangnya mengenakan baju gaun dari bangsa lain begitu. Akan tetapi sebenarnya tujuan dari Raja Alexander mengenakan gaun tersebut adalah untuk merangkul wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya itu untuk kemudian saling berdamai begitu. Setelah melakukan peperangan dengan Persia, Raja Alexander kemudian melanjutkan perjalanannya ke India. Dia kemudian berusaha menyeberangi sungai Indus bersama dengan pasukannya. Nah, ketika penyeberangan itu, entah apa yang digunakan pasukan dari Alexander pada saat itu untuk menyeberangi sungai tersebut. Ketika tiba di India, Raja Alexander berserta pasukannya ini kemudian bertemu dengan Raja Taxiles yang berasal dari India. Ya, kemudian Raja Alexander dan Raja Taxiles ini kemudian bersekutu. Mereka bersepakat untuk kemudian melakukan penaklukan. Kebetulan pada saat itu Raja Taxiles sedang bermusuhan dengan namanya adalah Raja Porus. Antara Raja Alexander dengan Raja Taxiles ini mencoba melakukan kerjasama untuk menumbangkan kerajaan Hidaspes yang dipimpin oleh Raja Porus. Tetapi yang menjadi masalah adalah pasukan Porus ini mempunyai pasukan gajah yang sangat banyak begitu. Dia punya gajah-gajah India yang tinggi dan besar itu. Nah, ini yang akan menjadi lawan dari pasukan Alexander. Dan betul lah, peperangan pun terjadi. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara Alexander kemudian menghadapi pasukan bergajah itu. Jadi dengan kuda-kuda yang kuat yang berasal dari Yunani itu, yang berasal dari Makedonia itu, para pasukan bergajah ini kemudian berhasil dipojokkan oleh para tentara dari Raja Alexander. Sehingga gajah-gajah ini mundur. Mereka mundur dan menginjak pasukan dari Porus sendiri yang berada di front terdepan. Nggak perlu terlalu banyak mengeluarkan tenaga begitu. Jadi pasukan dari Porus ini sudah diinjak sendiri oleh pasukannya sendiri. Nah, walaupun mereka menang, tetap saja korban dari pasukan Alexander ini sangat banyak pada saat itu. Dan kemudian Raja Alexander tetap ingin melanjutkan perjalanannya menyeberangi sungai Gangga yang lebih luas, yang lebih lebar begitu dari sungai Indus. Ini yang membuat para prajuritnya itu kayak, yaudahlah nanti ketika kita menyeberangi sungai Gangga, kita nanti akan bertemu lagi dengan pasukan-pasukan bergajah yang lebih ganas, yang lebih besar, yang lebih banyak. Dan ini yang kemudian membuat para pasukannya nggak setuju itu untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi meskipun begitu, Raja Alexander tetap ingin melanjutkan perjalanan, tetap bersikukuh begitu. Ini yang kemudian karena mendapatkan penolakan dari pasukannya, mendapat penolakan dari prajurit-prajuritnya, Raja Alexander kemudian cemberut. Dia cemberut, galau begitu, kemudian mengurung dirinya di dalam kamar tendanya, mengurung diri di dalam tenda selama 2 hari. Nah, baru kemudian setelah hari ketiga, Raja Alexander kemudian sadar kalau sebenarnya kita ini sudah kalah begitu. Dan akhirnya bersepakat untuk pulang ke Yunani. Nah, akan tetapi yang menarik ketika perjalanan pulang, mestinya Raja Alexander itu memimpin pasukannya melewati celah Khyber supaya waktu perjalanan pulang itu bisa singkat lah begitu, dia makan waktu yang lama. Tetapi Raja Alexander kemudian malah memimpin pasukannya itu, para tentaranya itu dengan menyusuri sungai Indus begitu. Dan ini kemudian memakan waktu yang sangat lama. Butuh waktu 7 tahun bagi rombongan dari pasukan Alexander ini untuk balik ke rumah begitu, ke Yunani. Jadi dia lewatin sungai Indus itu yang tentunya medannya itu sangat ekstrim, di mana mereka juga melewati gurun-gurun di situ. Dan ini kemudian mengakibatkan banyak kemudian prajurit-prajurit dari Raja Alexander ini yang mengalami kelaparan, mengalami kehausan, banyak kemudian yang terkena penyakit, dan
Ya, benar saja. Dari 120.000 pasukan yang dibawa oleh Raja Alexander untuk melakukan peperangan itu, hanya sekitar 30.000 saja yang bisa berhasil selamat sampai rumah. Nah, ini kan korbannya sangat banyak sekali begitu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sisi lain dari Raja Alexander Agung, di mana Raja Alexander dikenal sebagai raja yang sangat tertarik dengan ilmu filsafat, khususnya dalam filsafat sinisme. Apa itu filsafat sinisme? Jadi filsafat sinisme inilah filsafat yang pengikutnya itu, mereka itu berpandangan bahwa yang mereka anggap sebagai keutamaan itu adalah ketika seseorang kemudian terbebas dari hasrat-hasrat duniawi. Jadi orang-orang yang menganut filsafat sinisme itu, mereka tidak percaya akan harta, mereka tidak percaya pakaian, begitu. Jadi keutamaan menurut mereka itu adalah ketika mereka kemudian terbebas dari hasrat-hasrat duniawi. Mereka itu tidak peduli dengan adat istiadat yang ada di sekitarnya. Nah, salah satu filsuf terkenal yang menganut filsafat sinisme ini adalah Diogenes. Siapa Diogenes ini? Diogenes itu adalah murid dari Antisthenes. Siapa Antisthenes? Antisthenes ini adalah murid dari Socrates. Jadi pada suatu ketika, Raja Alexander kemudian menemui filsuf yang pada saat itu sangat fenomenal ini. Dia itu terkenal filsuf ini karena dia tinggal di sebuah tong besar dan menolak untuk tinggal di rumah begitu. Nah, kemudian Raja Alexander tertarik untuk menemui orang tersebut. Dia kemudian bertanya, kira-kira apakah Anda mau untuk bersama saya ke kerajaan, ke istana begitu. Nanti saya akan berikan pakaian yang paling mewah dengan fasilitas kerajaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi penawaran dari Raja Alexander kepada Diogenes. Tetapi jawaban dari Diogenes itu, dia bilang, Anda itu menghalangi cahayaku. Minggir. Alexander mendengar jawaban itu, dia terkagum-kagum begitu. Dan ini yang kemudian membuat Raja Alexander kemudian mulai menyukai filsafat sinisme itu. Pada suatu peperangan ketika dia berperang di wilayah India, dia kemudian menyetop peperangan hanya untuk mengobrol dengan para filsuf telanjang yang kemudian di dunia barat disebut sebagai gymnospace. Jadi bayangkan saja di tengah peperangan sang raja kemudian tiba-tiba menyetop peperangan itu hanya untuk ngobrol begitu. Kenapa kemudian Raja Alexander sangat tertarik dengan filsafat? Tentunya ini tidak lepas karena Raja Alexander itu sudah tidak asing lagi dengan filsafat. Di mana ketika dia berusia 13 tahun, ayahnya yaitu Philippus II itu menyewa atau membayar Aristoteles untuk mengajari Alexander Buddha filsafat. Lalu kemudian apa yang terjadi pada imperium Raja Alexander Agung? Sayangnya ketika Alexander meninggal itu, wilayah-wilayah kekuasaan yang sudah berhasil dengan susah payah ditaklukkan oleh Raja Alexander kemudian terpecah belah karena terjadi perang saudara begitu antara jenderal-jenderalnya untuk merebut wilayah-wilayah itu. Kematian dari Raja Alexander itu diperkirakan dia itu meninggal karena disebabkan oleh penyakit malaria. Ada yang mengatakan kalau Raja Alexander itu diracun dan kemudian meninggal dunia di Babilonia. Nah, setelah sepeninggal Raja Alexander kemudian, yang berkuasa selanjutnya adalah Kekaisaran Romawi. Nah, yang menarik adalah Raja Alexander kemudian tidak sempat untuk melakukan penyerangan atau melakukan penaklukan terhadap bangsa Romawi. Karena memang ketika zaman kuno itu, Kekaisaran Romawi itu masih belum apa-apa begitu, masih sangat kecil dan tidak diperhitungkan begitu. Meskipun memang ada yang mengatakan kalau Raja Alexander ini mempunyai plan untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di Kekaisaran Romawi. Dan mungkin kalau Raja Alexander bisa menguasai wilayah itu ataupun terlebih dahulu melakukan penyerangan ke wilayah Kekaisaran Romawi, mungkin Kekaisaran Romawi itu tidak akan pernah bisa mengalami kejayaan di masa-masa berikutnya. Raja Alexander kemudian meninggal ketika berusia 33 tahun. Ini adalah usia yang cukup muda dan meskipun usianya itu sangat muda, dia kemudian sudah berhasil membuat serangkaian penaklukan yang sangat luar biasa yang menghasilkan wilayah kekuasaan yang sangat luas begitu. Terima kasih sudah menyaksikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.